Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengambil perkembangan pendidikan Muhammadiyah itu di daerah Bengkulu. Sebelum menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu, saya akan menjelaskan bagaimana awal mula berkembangnya Muhammadiyah di Bengkulu. Dan Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki luas yang hanya sebesar 19.919 km persegi. Dan hal ini yang menjadikan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil yang ada di Pulau Sumatera. Walaupun Provinsi Bengkulu ini dikenal dengan pulau yang terkecil di Sumatera, namun Bengkulu tetap memiliki organisasi yang berkembang di sana, salah satunya yaitu organisasi Muhammadiyah ini. Dan awal mula masuknya Muhammadiyah ke Bengkulu ini adalah ketika saat itu Budi Utomo melakukan kongres di Yogyakarta, dan saat itu pula nama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendapat perhatian pada kongres itu, dan hal inilah yang menjadikan para pengurus Muhammadiyah itu diminta untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah atau menyebarluaskan ajaran Muhammadiyah ini ke seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 1921 Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1927 Muhammadiyah mulai menyebarkan gerakan ini yang melalui mubalik-mubalik yang berasal dari Pulau Jawa sendiri dan juga dari Minangkabau, dan diutus untuk menyebarkan ajaran Muhammadiyah di luar Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1927 ini jugalah awal mula Muhammadiyah bisa memasuki daerah Bengkulu. Muhammadiyah ini bisa masuk ke daerah Bengkulu itu melalui pedagang-pedagang Minang dengan membawa paham agama yang modern dalam Islam. Pedagang Minang yang membawa gerakan Muhammadiyah ke Bengkulu yaitu bernama Haji Ahmad. Beliau ini merupakan pedagang Minang yang datang ke Bengkulu. Lalu tahun 1927 orang-orang Minang berpaham Islam modern mulai mendirikan sebuah organisasi bersama tokoh Islam di Bengkulu yang diberi nama Muhibbul Ihsan. Dan kemudian Muhibbul Ihsan ini bersatu dengan gerakan Muhammadiyah. Ya, dan titik utama yang menjadi tempat berdirinya Muhammadiyah di Bengkulu yaitu pada lembaga pendidikan milik Muhammadiyah di Kebun Ros, Kota Bengkulu yang berdiri pada tahun 30 April 1926. Lalu pada 1927 lah barulah pendirian di Muhammadiyah di Bengkulu ini diresmikan. Muhammadiyah di Bengkulu ini, walaupun Bengkulu dikenal dengan pulau terkecil di Sumatera, namun Muhammadiyah di Bengkulu tidak kalah berkembang dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga pendidikan bernuansa Muhammadiyah, baik dalam dan tidak hanya dalam lembaga pendidikan, lembaga yang berdiri bernuansa Muhammadiyah juga terdapat dalam sosial dan agamanya. Muhammadiyah di Bengkulu sangat berperan sekali dalam bidang pendidikannya, di mana organisasi Muhammadiyah telah banyak mendirikan sekolah-sekolah di Bengkulu, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Dan hal ini pastinya sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Bengkulu, karena dengan adanya semakin banyaknya sekolah yang berbasis Islam, menjadikan banyaknya pendidikan yang menyebar di Bengkulu ini. Dan Muhammadiyah juga berkontribusi banyak untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan Islam dan melopori pendidikan modern di Provinsi Bengkulu ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ines mengenai tentang perkembangan pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Lahirnya Muhammadiyah merupakan bagian dari lahirnya pembaruan bagi kota Bengkulu. Karena sejak awal berdirinya Muhammadiyah sangat berperan penting terutama dalam bidang pendidikannya.
Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi yang berbasis pendidikan Islam modern. Hal ini tentu memiliki dampak yang baik bagi masyarakat di Bengkulu, karena anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak tidak hanya pengetahuan umumnya namun juga dalam aspek agama. Dengan berdirinya sekolah yang berbasis Islam modern yang dibangun Muhammadiyah di Bengkulu ini juga menjadi hal yang membantu masyarakat Bengkulu dalam dunia pendidikan. Karena lembaga Islam tradisional di Bengkulu pada saat itu tidak memadai, sehingga membuat masyarakat Bengkulu yang ingin menempuh pendidikan dan mempelajari mengenai agama Islam harus merantau ke Sumatera Barat. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu berhasil melahirkan banyak kader yang kompeten di bidangnya. Walaupun pada masa Orde Baru, sekolah Muhammadiyah di Bengkulu memiliki tantangan yang besar, di mana pada saat itu banyak sekolah Muhammadiyah harus ditutup akibat kurangnya peminat. Hal ini dikarenakan mulai berdirinya sekolah-sekolah negeri hingga ke pelosok negeri yang disebut dengan SD Impres. Namun, walaupun hal ini menjadi pukulan bagi Muhammadiyah, warga Muhammadiyah kembali bekerja keras agar dapat memajukan kembali pendidikannya. Muhammadiyah berhasil mendirikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang dimana saat ini menjadi kampus swasta terbesar di Bengkulu. Muhammadiyah juga berhasil membangun sekolah-sekolah guru yang kemudian berubah menjadi sekolah pendidikan guru SPG. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan teman saya sudah menyebutkan bahwa Muhammadiyah di Bengkulu ini membangun sebuah universitas yang diberi nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selanjutnya, saya Isma Ardiansyah akan menjelaskan peran dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu bagi Bengkulu itu sendiri. Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan perguruan tinggi swasta yang berada di kota Bengkulu yang berdiri pada 20 Juni 1991. Universitas ini tak hanya mengedepankan pengetahuan umum, namun juga agama dalam pendidikannya. Hal ini menjadikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu menjadi alternatif pendidikan yang berbasis Islam modern bagi masyarakat Bengkulu dan juga luar Bengkulu. Hal inilah yang menjadikan Universitas Bengkulu menjadi tempat pendidikan yang diminati masyarakat. Banyak manfaat dari lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah ini bagi daerah Bengkulu. Dengan didirikannya lembaga pendidikan Muhammadiyah ini, membuat pendidikan di Bengkulu menjadi lebih maju dan meratakan pendidikan. Adanya perguruan tinggi berbasis Islam di daerah Bengkulu membuat masyarakat yang ingin menuntut ilmu tak harus lagi merantau. Dengan banyaknya peminat terhadap Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini juga membantu perekonomian di Bengkulu.